Wali Kota Medan Bobi Nasution tegas menyatakan arah dukungannya untuk Pilpres 2024 kepada Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut disampaikan Bobi Nasution usai menghadiri peletakan batu pertama patung Joko Widodo yang juga mertuanya di kawasan Liang Melas Datas. Sebelumnya, tim relawan Bobi terlebih dahulu menyatakan sikapnya untuk mendukung Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran. Bobi mengaku mengikuti pilihan tim relawan. Relawan ini kan mendukung Prabowo Gibran. Seperti apa tindakan Bapak? Bapak sendiri seperti apa, Pak? Mengingat relawan mendukung Prabowo dan Gibran, seperti apa, Bapak? Ya kita kok ada relawan udah nyuruh ke sana ya mau nggak mau ke sana kan. Berarti Bapak mendukung pasangan Prabowo dan Gibran? Ya saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya, Pak? Mendukung Prabowo Gibran? Ya saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya, Pak? Oke. Terkait statusnya sebagai kader PDIP, Bobi mengaku akan segera menemui petinggi PDI Perjuangan untuk menyampaikan perbedaan pandangannya ini. Sementara itu, Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka mengaku telah menerima surat dari Ketua DPC PDIP Solo yang berisi permintaan untuk mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Gibran mengaku sudah menerima dan membaca isi surat dari Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. Namun, Gibran mengaku belum memberikan jawabannya. Juga dapat surat dari Pak Rudi, Mas. Sudah saya bawa, nggih. Makasih, nggih. Mas, untuk jawabannya gimana, Mas? Untuk Nanti akan kami tindak lanjuti, nggih. Sehari setelahnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan status keanggotaan Gibran sudah bukan lagi sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto mengaku hal tersebut sudah diselesaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Tim Liputan CNN Indonesia. Polemik dukungan keluarga Jokowi yang nyebrang ke Prabowo Subianto belum berakhir. Wali Kota Solo, anak sulung Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi cawapres Prabowo tapi belum resmi keluar dari PDIP. Wali Kota Medan, menantu Jokowi, Bobi Nasution, kader PDIP, tegas mendukung kakak iparnya yang berpasangan dengan calon koalisi Indonesia Maju. Sindiran dari PDIP pun semakin terdengar. Ketua DPP PDIP Puan Maharani, kemudian juga ada pantun dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Selain itu, bagaimana memastikan Jokowi menjaga netralitasnya jika anggota keluarganya menjadi kontestan? Kita akan tanyakan langsung dan bahas bersama dengan Ketua DPP PDIP bidang kehormatan Komarudin Watubun dan juga pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam Bang Komar, Mas Adi. Selamat malam. Selamat malam. Bang Komar, info terakhir yang kami dapatkan katanya Gibran sudah mengembalikan KTA, itu artinya telah resmi keluar. Terus dengarnya juga dari PDIP bahwa mau digolkarkan. Benar demikian, Bang? Ini tema ini masih relevan untuk didiskusikan ya. Beberapa waktu lalu kan saya sudah sampaikan bahwa aturan di PDI Perjuangan itu jelas. Kalau Mas Gibran begitu mendaftarkan diri bersama Pak Prabowo sebagai wakil presiden dari Pak Prabowo, maka hak keanggotaan itu de facto sudah hilang. De facto sudah hilang, de jure-nya Bang? Jadi tidak bisa, istilah Ibu Mega tidak bisa main dua kaki. Apalagi sebagai pemimpin kok mau di semua punya kartu anggota itu kan nggak benar. Oleh karena itu, karena kartunya kita masih pegang etika ini, jadi kasih Rudi, Ketua DPC Solo, menyampaikan surat resmi kepada Gibran untuk sudahlah kalau kamu sudah ke sana kembalikan KTA saja kan itu. Tapi katanya Mas Gibran masih belum memberikan jawaban dari suratnya. Itu artinya masih mikir-mikir mungkin mau keluar atau enggak. Tapi sebenarnya de facto itu yang Revana mesti tanya Gibran. Kenapa berani pindah partai tapi tidak berani kembalikan KTA PDI Perjuangan itu. Jadi bagi PDI Perjuangan sebenarnya Gibran sudah keluar dari PDI Perjuangan.
Itu tradisi di partai dari dulu. Jadi tidak harus orang pecat, dia sudah pindah dari PDI Perjuangan, bergabung. Di pilkada juga sama, teman-teman kalau sudah bergabung dengan calon yang lain ya sudah hak keanggotaannya hilang. Apalagi ini calon presiden. Kita satu rumah, satu partai, lalu Anda pergi ke sana berhadapan dengan kita di lapangan, masa yang benar saja. Itu etikanya di mana? Jadi KTA itu hanya simbolis belaka ya, Bang Komar? Itu KTA itu kan masalah administratif saja. Makanya Rudi itu tugas Rudi lah kasih. Tapi Rudi itu terlalu sopan juga sampai kirim surat minta lagi. Terus adik iparnya, Bobi Nasution ini juga udah mendeklarasikan mendukung Gibran. Gimana Bang Komar? Dan saya dengar tadi baru nonton dengar beritanya itu memang itu benar-benar karena memang kader yang kita karbitan kan tidak mengerti aturan organisasi, langsung dikasih kesempatan begitu luas, akhirnya ngawur cara ngomongnya. Saya ikut relawan. Orang partai kok ikut relawan itu. Partai itu didirikan karena punya tujuan yang harus diperjuangkan. Mas Adi, Oleh tanggapan. karena itu seluruh kader partai itu satu barisan. Bahu-membahu, gotong royong untuk mencapai tujuan organisasi itu. Baik, sebelum saya tanyakan mengenai sikap partai ini ke Bang Watubun. Baik. Sebentar. Saya ngomong belum selesai. Baik. Tapi kelihatan ini desain disiapkan seolah untuk menggerogoti PDI Perjuangan dari dalam. Disiapkan dari jawaban itu menunjukkan seperti itu. Dia siapkan relawan dan relawan dipakai untuk melegitimasi tindakan inkonstitusional dia terhadap PDI Perjuangan. Jadi ada upaya penggerogotan dari dalam. Begitu ya Bang Komar. Saya mau tanyakan tanggapannya Mas Adi dulu nih sebagai pengamat politik. Dari yang dia lakukan sekarang ya patut untuk kita lihat dan kita cermati. Saya mau tanyakan ke pengamat politik dulu nih Bang Komar, Mas Adi. Jadi ambil kesempatan PDI Perjuangan di PDI Perjuangan, habis itu menghajar kembali PDI Perjuangan kan cara kerja. Mas Adi langsung saja tanggapannya Mas Adi. Ya, bagi saya tidak ada yang terlampau spesial ya ketika melihat hampir semua keluarga Jokowi itu berbondong-bondong mendukung Prabowo dan Gibran ya. Karena di situ ada variabel Gibran yang saya kira sudah ditetapkan sebagai salah satu kontestan yang akan maju di 2024 ya. Dan itu secara definitif sudah mendaftarkan ke KPU bersama dengan Prabowo Subianto. Jadi justru aneh kalau orang seperti Mas Bobi Nasution itu tidak mendukung Gibran. Cuman kan memang dukungan politiknya kepada Gibran itu kan seakan-akan disampaikan tidak terbuka dan masih malu-malu. Masih menggunakan istilah memilih pemimpin dari hati, dari pikiran, pakai relawan dan seterusnya. Padahal kan publik sudah tahu, ya ini kan soal iparnya, ya sudah saja dukung di 2024 kan selesai. Oleh karena itu ya bagi saya tak ada yang spesial, justru yang sangat spesial itu kalau Bobi tetap bersama dengan PDIP, tegak lurus dengan faksun politik partainya, di mana memutuskan kandidat capres mereka adalah Ganjar Pranowo bukan yang lain. Nah, jadi kalau saya melihat bagi PDIP udah nggak ada soal. Keluarganya Jokowi pasti hengkang semua bersama dengan Prabowo Subianto nggak ada soal. Mereka ini akan terus jalan. Ini layar sudah terkembang gitu ya. Sudah mengusung Ganjar dan Mahfud untuk menjadi kontestan di Pilpres 2024. Mau Jokowinya masih di PDIP Mas Adi. Kalau mau jujur sebenarnya kartu anggota, pernyataan keluar ataupun tidak dari partai itu kan hanya sebatas formalitas. Karena publik sudah tahu PDIP dengan Jokowi itu tak mungkin bisa satu perahu lagi di 2024. Hati, pikiran, dan kepentingan politiknya sudah beda, Mbak. Jadi oleh karena itu bagi saya mau kapanpun dipecat ataupun mengundurkan diri seperti Pak Jokowi itu udah nggak ada soal. Publik tahunya udah bisa jalan ini. Hanya judulnya saja Pak Jokowi itu masih di PDIP, tapi ya kepentingan politiknya udah bisa-bisa. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Watubun, ada desain yang disiapkan untuk menggerogoti PDIP dari dalam, benar demikian atau enggak sebenarnya, enggak spesial, Mas Adi?
Ya hengkangnya keluarga besar Jokowi ya bergabung dengan Prabowo Subianto. Ini kan secara tidak langsung kan menggerogoti kekuatan politik PDIP dari dalam. Baik. Tapi kan PDIP mereka menyatakan bahwa lekas move on. Hilang satu tumbuh 1.000, hilang satu tumbuh 4.000. Karena di situ sudah memunculkan idola baru yaitu Ganjar dan Pak Mahfud yang mereka usung. Secara deklaratif saya sudah mendaftarkan diri ke KPU. Oleh karena itu, sekalipun keluarga Jokowi hilang, di Jokowi juga tidak ada di situ sebagai bagian kepentingan Pilpres, tapi ada Ganjar dan Mahfud yang diyakini sebagai bagian dari katalisator ya untuk menghadapi pertandingan di Pilpres. Oleh karena itu Mbak Caca, kalau mau jujur sebenarnya bagi saya sudah nggak relevan lagi Jokowi itu kartu anggotanya dikembalikan atau dipecat, Gibran kartu anggotanya dikembalikan atau Bobi ditegur, itu hanya sebatas formalitas ya di atas kertas. Baik. Karena secara kepentingan politik ya saya kira keluarga besar Jokowi sudah tidak bersama dengan PDIP. Bang Komar, langsung saja tanggapannya Bang Komar. Ya, ini lebih kita diskusikan dari aspek etika moral ya. Mereka ini kan dipersiapkan sebagai pemimpin. Jadi itu yang kita diskusikan, tapi benar tadi yang disampaikan memang kita diskusi panjang lebar, de facto memang mereka semua sudah nyebrang ke sebelah kan. Dampak terbesar yang Tapi juga secara etika moral pula, kenapa sebenarnya nyebrang ke sebelah kok kembalikan KTA saja sulit itu loh. Alasannya apa? Baik, dampaknya apa nih buat PDIP? Kan tadi ada penggerogotan desain upaya penggerogotan dari dalam. Apakah kemudian bisa juga menggerogoti suara PDIP ini kemudian dengan hengkangnya keluarga Jokowi ini Bang Komar? Saya kira tidak. PDI Perjuangan ini besar dulu baru Jokowi datang. Bukan Jokowi datang baru membesarkan PDI Perjuangan. Jadi jangan kita balik-balik itu. Partai ini lahir dari sebuah perjalanan sejarah yang panjang. Dari suka duka, darah air mata manusia. Baru lahir kemudian kokoh seperti hari ini. Dan partai ini yang membawa Jokowi dari kecil. Yang orang tidak kenal di Solo sana kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian berbalik lagi kepada meninggalkan PDI Perjuangan. Jadi jangan dibalik-balik ceritanya. Baik, Mas Adi tanggapannya Mas Adi. Bahwa keluarganya Jokowi ini tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap suaranya PDIP. Ya, saya kira memang cukup beralasan kalau kemudian PDIP itu cukup confident bahwa dengan tak adanya keluarga Jokowi ya menjadi barisan di PDIP di 2024 mereka tetap solid dan kuat ya karena memang partai ID atau identitas kepartaian yang dimiliki oleh PDIP itu memang kuat dibandingkan dengan partai yang lain. Yang kedua, kalau kita mau lihat secara umum kira-kira begitu, kita menyaksikan PDIP itu merupakan partai politik yang dinilai punya basis politik yang cukup solid. Ada sejumlah provinsi yang dinilai sebagai kandangnya banteng ya, seperti di Bali ataupun Jawa Tengah. Jadi kekuatan politik PDIP yang berakar itu Mbak Caca, ini kan melampaui kekuatan politik figur sebenarnya. Oleh karena itu, sekalipun Pak Jokowi dan keluarga besarnya misalnya tak lagi bersama, jadi bagi PDIP solid lah. Dan itu tadi, sekalipun Pak Jokowi hengkang, tapi pada saat yang bersamaan, PDIP ini kan kedatangan pemilih-pemilih baru yang itu juga menjadi variabel dari pendukungnya Ganjar dan Pak Mahfud MD. Itulah yang disebut hilang satu, maka muncul figur-figur lain dan pendukung-pendukung yang lainnya. Tapi memang nanti yang akan membuktikan segala-galanya, apakah kekuatan politik PDIP yang dulu misalnya di Tenggarai juga ada variasi, dan variabel Pak pendukung Jokowi yang ada di dalamnya, apakah akan efektif ataupun tidak menggerogoti ataupun mengurangi kekuatan politik PDIP yang ada di dalamnya. Karena kalau mau jujur sebenarnya kehilangan satu kader yang kuat, figur sentral seperti Jokowi memang rasa-rasanya merasa kehilangan betul. Karena apapun Jokowi ini kan memiliki loyalitas di kalangan pendukungnya tentu saja yang sampai saat ini masih cukup solid juga dan tidak terbantahkan. Kemudian apakah kekuatan keluarga Jokowi ini kemudian bisa mengalahkan PDIP kalau dari catatan-catatan yang ada sekarang Mas Adi? Kalau
saya membaca rata-rata ya, apa alasan utama memilih PDIP? Pertama karena memang partai ini memiliki basis massa tradisional, Baik. yang disebut dengan loyal voters. Jadi memang pemilih PDIP ini adalah pemilih-pemilih yang sejak lama memang memantapkan pilihan politiknya kepada partai bukan pada orang. Bahkan pada level pileg misalnya, cukup dikenalkan partainya, calon anggota dewannya pun tinggal duduk manis dan lebih banyak didukung adalah partai seperti PDIP. Yang kedua memang harus diakui PDIP itu dipilih karena terah politiknya Soekarno dan itu kuat mengakar. Baik. Baru ada variabel-variabel lain di bawah misalnya ada Pak Jokowi dan faktor-faktor yang lain. Tapi overall ya rata-rata memang kekuatan politik PDIP itu terletak pada grassroots dan struktur partainya Baik, yang Mas solid. Baru ada variabel yang lainnya. Baik, Bang Komar, namun sindiran-sindiran ini kan terus keluar nih dari Mbak Puan, kemudian ada Pak Hasto, Pak Jarot. Apakah begitu kehilangannya walaupun sebenarnya suaranya tidak memberikan dampak signifikan? Saya yang masing-masing teman kan punya cara ya menyampaikan. Saya kebetulan tidak punya ilmu cukup untuk bermain yang begitu. Yang saya mau sampaikan, saya mau tanggapi sekaligus mau tanggapi tadi ya. Kita bukan soal waduh rasa rugi sekali kalau Pak Jokowi pergi, tapi kita merasa sedih. Sedihnya kenapa? Saat dia masuk di partai, seluruh gerak kekuatan partai dikerahkan memberi ruang yang begitu besar kepada Pak Jokowi, kepada anaknya, anak mantunya itu loh. Kemudian pada titik puncak berbalik dari partai yang membesarkan mereka, ini soal rasa. Siapapun orangnya yang masih dalam dunia modern dan ini sebenarnya bertentangan dengan peradaban umat manusia kalau saya lihat itu seperti itu. Tadi kan ada upaya penggerogotan dari dalam. Nah, untuk menutupi yang digerogoti ini bagaimana Bang Komar? Ya kita punya cara sendirilah. Kayaknya kan kita sesali ya. Kalau dikasih karpet merah datang baik-baik. Tadinya kita berpikir ini menjadi satu keluarga besar. Kita membangun partai, berjuang untuk mencapai tujuan partai. Ternyata mereka memelihara apa itu relawan-relawan dan terbukti sekarang relawan itu diangkat menjadi alat legitimasi untuk menggiring keluar lagi dari partai, itu kan yang disesali. Tapi oke lah, saya pikir diskusi ini harus kita akhiri. Silakan kalau ke sana silakan. Dan juga tidak usah pakai alasan macam-macam. Kalau berani pindah ya sudah, KTA-nya dikembalikan supaya lebih terhormat ya. Baik. Apalagi ini mereka calon-calon pemimpin yang harus apa yang mereka katakan itulah mereka kerjakan. Jadi kehormatan mereka sendiri harus mereka jaga. Baik, terima kasih Bang Watubun. Apapun sebenarnya yang terjadi di elit politik, ujung-ujungnya rakyatlah yang menentukan, kedaulatan rakyatlah yang memiliki kekuatan. Seperti itu ya, Bang Watubun dan juga sekali. Mas Adi. Baik, terima kasih. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia, Kanal Pemilu Terpercaya.